Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Mulyati, CGP 6 dari SMA Negeri 4 Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Hari ini saya akan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas dengan judul pembelajaran berdiferensiasi dengan metode retelling menggunakan kearifan lokal Macase. Mari kita perhatikan. Pada awal semester, saya melaksanakan asesmen awal pembelajaran untuk memetakan kebutuhan belajar siswa. Pemetaan ini terkait aspek kognitif dan non-kognitif siswa. Dari hasil pemetaan ini dan refleksi awal pada pembelajaran di awal semester, diperoleh kondisi siswa sebagai berikut. Dari kondisi awal ini, akhirnya saya menyusun pembelajaran berdiferensiasi retelling dengan kearifan budaya Macase. Bagaimana alur pembelajaran ini? Mari kita simak lanjutan video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Terlihat semua sehat ya. Kita akan belajar teks hikayat hari ini. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjutkan pelajaran, Ibu akan mengingatkan tentang budaya positif kita, yaitu sapu jagat. Silahkan kalian cek bawah kolong dan sekelilingnya ada sampah atau tidak. Baik, sapu jagat aman? Aman, Bu. Aman, alhamdulillah. Kalau lingkungan kita sehat, kita belajar juga nyaman. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, silahkan ketua kelas memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Jora. Selanjutnya kita akan menghadirkan diri kita secara utuh di kelas dengan cara seperti biasa, yaitu prosesi relaksasi. Jadi silahkan kalian tinggalkan beban yang ada di rumah dengan dipandu oleh Ayu untuk prosesi relaksasi. Hilangkan semua pikiran, fokus kepada satu esensi bahwa kalian ada di kelas ini, ya. Silakan Ayu. Teman-teman, mohon untuk berhenti sejenak dari aktivitas yang kita lakukan. Sekarang, cobalah untuk duduk rileks tanpa menyandar pada kursi. Badan ditegakkan, usahakan bahu kiri sejajar dengan bahu kanan. Telapak tangan diletakkan di paha dengan punggung tangan menghadap ke atas. Jika sudah merasa nyaman, silahkan menghirup udara dari hidung. Rasakan udara yang masuk. Kemudian buang udara secara perlahan. Rasakan udara hangat yang keluar dari hidung. Sekarang rasakan ketika menghirup udara, perut mengempis, dan rasakan perut mengembang ketika membuang nafas. Lakukan berulang 3-5 kali sampai merasa segar kembali. Setelah melakukan teknik mindfulness, tubuh dan pikiran kita kembali segar. Kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran pada hari ini.
Ada yang tergambarkan bahwa tempat itu adalah pantai. Ada yang menggambarkan itu adalah aliran sungai. Dan kita berharap pembelajaran kita berada di tempat senyaman itu. Ya. Baik, kita akan mulai dengan presensi dulu. Hari ini Ojora belum melaporkan ke WA group siapa yang tidak hadir. Baik, silakan. Siapa yang tidak hadir angkat tangan. Oh, nggak ada Bu. Baik Ojora, hari ini siapa yang tidak hadir? Yang tidak hadir hari ini ada 2 orang, yaitu Alifah Sabina sakit dan Arini Haida juga sakit. Baik, kedua rekan kita hari ini sedang mendapat berkah, yaitu merasakan sakit. Maka kita yang sehat harus membantu mereka supaya mereka bisa lekas pulih kembali. Mari kita bacakan doa untuk mereka, ya, supaya mereka cepat sehat. Berdoa dimulai. Baik, selesai. Terima kasih. Lalu kita akan melanjutkan pembelajaran teks hikayat. Ibu mau minta tolong kepada Andika untuk menjadi operator. Kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu teks hikayat. Berarti sebelum hari ini Ibu sudah mengajarkan materi mengenai teks hikayat. Siapa yang masih tahu atau masih ingat apa itu hikayat? Ayo, siapa yang masih ingat? Saya mau jawab, Bu. Silakan Alfi. Teks hikayat adalah karya sastra lama yang menggunakan bahasa Melayu klasik, berisi cerita yang dibacakan untuk menghibur lara pembangkit semangat juang atau untuk meramaikan pesta. Oke, apakah semuanya sepakat? Sepakat. Ternyata bagus Alfi, masih ingat pembelajaran pada materi sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan pada teks hikayat ini dengan cara mencari nilai dan karakteristik yang ada di dalam hikayat. Tadi malam Ibu menyematkan materi di dalam WA group. Baik, Ibu akan cek ombak nih. Siapa yang sudah membaca teks semalam? Yuk, siapa yang sudah baca? Angkat tangan. Alhamdulillah. Ada yang sudah membaca, ada yang syok. Ada ya semalam. Oke, lain kali kita harus selalu mengecek WA ya. Di WA tersebut Ibu memberikan 2 materi dengan tema yang sama. 2 atau 3 ya? Jora? 3, Bu. 3. Ada 3. Apa aja Jora? Ada yang lewat video, Ada yang berbentuk video, ada yang berbentuk teks, ada yang berbentuk teks. sama yang berbentuk podcast atau suara. Good. Ada yang berbentuk podcast atau suara. Nah, kalian boleh memilih nih. Kalian mau cari materi dari yang mana? Yang penting kalian memahami 3 konten materi tersebut. Nah, setelah kalian membaca, siapa yang tahu karakteristik karakteristik hikayat? Siapa yang tahu? Saya Bu. Nadine, silakan Nadine. Karakteristik hikayat antara lain terdapat kemustahilan dalam cerita, menceritakan kesaktian tokoh, Bagus, pengarangnya anonim, bagus, cerita seputar istana sentris, dan Bagus. menggunakan alur terbingkai. bagus sekali. Sama nggak dengan materi yang semalam disematkan? Sama. Itu baru karakteristik. Berikutnya adalah hikayat yang mengandung nilai kehidupan. Yo, siapa yang masih ingat di materi semalam nilai kehidupan dalam hikayat itu apa? Silakan. Hikayat banyak mengandung nilai-nilai kehidupan berupa nilai religi, Oke, nilai religi satu persatu. Nilai religi, moral, nilai moral, budaya, sosial, edukasi, dan etika. Kita beri aplaus. Anak-anak, dari 3 materi yang Ibu sematkan di WA semalam, adakah yang belum kalian pahami? Yakin nggak ada? Yakin. Kalau nggak ada berarti kita bisa melanjutkan pembelajaran hari ini.
kalian inginkan di hari ini? Apakah Bu, hari ini kita aja semua yang menjawab, Ibu tinggal mendengarkan, atau Bu, saya maunya serius tapi santai, atau Bu, saya maunya pakai game. Silahkan kalian tuliskan di sticky note ini. Setelah selesai silahkan kalian tempelkan di whiteboard ya. Ojora, bantu bagi ke temannya. Silakan. Silakan tolong bagikan ke belakang. Tolong bantu ke belakang. Jadi yang kalian tuliskan adalah bagaimana keinginan kalian belajar hari ini. Gak usah panjang-panjang, sedikit tapi sesuai dengan keinginan kalian. Silakan. Apakah serius santai? Apakah mau game? Apakah mau diskusi? Ataukah mau kalian yang aktif? Silakan. Yang sudah, silakan kalian tempel di whiteboard sebelah kanan. Ayo dua jaki, sudah selesai atau belum? Ya, silakan tempel. Nanti tempelnya yang rapi ya, Nak. Boleh di baris berikutnya. Gambar. Baik, ada yang ingin serius tapi santai, ada yang mau games, ada yang pakai enjoy, ada yang game, dominan ingin serius santai, dan ada gamesnya. Baik, akan Ibu masukkan keinginan kalian pada pembelajaran hari ini. Nah, berdasarkan hasil ini kita akan mempraktikkan pembelajaran melalui nonton video, kalian analisis, lalu kalian berkelompok, dan terakhir nanti ada gamesnya. Itu pembelajaran kita hari ini. Baik, kita lanjutkan dengan langkah pertama. Kita akan melanjutkan pembelajaran, namun kita harus tahu dulu tujuan kita belajar hikayat apa sih? Jangan sampai kalian belajar tapi targetnya nggak tahu. Lalu yang paling penting adalah bagaimana mengaplikasikan. Berarti manfaat belajar hikayat apa sih? Karena kita tahu hikayat itu pakai bahasa Melayu. Berarti orangnya orang-orang zaman dahulu. Nah, kita lihat bahwa tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian mampu membuat retelling. Yang namanya re berarti pengulangan, telling berarti cerita berulang. Dengan cara apa, Nak? Nah, kalian akan mempresentasikan hasil dari analisis karakteristik dan nilai hikayat dalam bentuk yang akan ditagih nanti. Itu tujuan pembelajaran. Terus manfaatnya apa sih? Bu, kita melihat hikayat orang tua, melihat hikayat si miskin. Manfaatnya apa sih? Yang pertama, di dalam cerita hikayat kita melihat ada tokoh baik, tokoh buruk. Berarti kita harus niru yang mana, Japu? Yang baik atau yang buruk? Yang baik. Berarti manfaatnya adalah kita bisa mewujudkan karakter pelajar yang baik sesuai dengan nilai dan norma yang ada di dalam hikayat. Yang kedua, hikayat kan cerita asli Indonesia. Berarti kita harus sadar hikayat disebarkan melalui mulut ke mulut. Pertama, kita sebagai pelajar harus menjadi agen perubahan
perubahan, menjadi agen yang memberikan sosialisasi hikayat supaya masyarakat nggak melupakan nilai dan budaya asli Indonesia. Itu manfaatnya. Sampai di sini, adakah yang mau bertanya? Tidak ada? Kita harus menguatkan materi apa saja sih yang harus ada di dalam materi hari ini. Jadi materi sebelumnya yang menguatkan materi hari ini. Siapa yang berani menuliskan materi-materi apa yang menguatkan nilai dan karakteristik hikayat? Yo, Serwi, silakan tulis di sini lah. Yang lain perhatikan. Materi prasyarat adalah materi yang harus kalian kuasai supaya bisa menganalisis hikayat hari ini. Yang lain terlihat tulisannya ya, nak? Silakan duduk. Baik, ada 5 materi prasyarat. Apakah semuanya sepakat? Baik, karena semua sudah sepakat, kita lanjut ke materi literasi, yaitu kalian mendengarkan atau menyaksikan tayangan hikayat yang akan disetel oleh Andika. Silakan Andika. Legenda Tantalanai. Yang putranya, seorang peramal datang memberi kabar mengejutkan. Malapetaka apa maksud? Ampun berdunia, hamba berharap begini berhati-hati, karena menurut ramalan, jika anak itu sudah dewasa, dia akan membunuh baginda. Apakah tahu? Dia akan membunuh. Dibalaskan. Dan fokus besi, hantar anak itu ke tengah laut. Baik baginda raja. Datuk Ubin Besi tidak tega membawa bayi yang tidak berdosa. Akan tetapi, perintah raja harus ditaati. Datuk Ubin Besi pun membawa bayi sang raja menuju lautan. Sementara itu, permaisuri teramat sedih melihat Datuk Ubin Besi membawa anak semata layang di Talanai agar membatalkan rencanamu. Bujang Jambi, dia mematung melihat ayahnya sudah tidak berdaya. Anakku, ayah benar-benar menyesal telah membuangmu ke lautan. Ayah menyesal sudah percaya begitu saja pada peramal istana yang mengatakan kau akan membunuhku. Ayah mohon, maafkanlah ayah. Mendengar penjelasan ayahnya yang tak berdaya, hati Bujang Jambi menjadi biru. Ia segera memeluk ayahnya. Maafkan Ananda, ayah. Ananda sudah lancang ingin membunuh ayah. Sudahlah anakku, ayahlah yang seharusnya meminta maaf padamu. Akhirnya, Bujang Jambi menjadi raja negeri Siam, menggantikan negeri Siam yang tak lain ibu angkatnya. Ayah dan ibunya juga tinggal di negeri Siam. Mereka hidup bahagia bersama. Hingga kini banyak yang meyakini raja-raja negeri Siam merupakan keturunan Tantalanai dari Jambi. Nah, bagaimana tayangannya, nak? Menarik atau tidak? Tapi kayaknya tidak deh, karena lampunya mati. Sekarang kita nyalakan dulu supaya kita lebih menarik. Silakan Ruben, nyalakan lampu. Nah, di sini Bu punya jin, nyalakan lampu, langsung nyala. Baik. Nah, dari tayangan tadi, setelah materi semalam yang kalian baca, apakah karakteristik yang terdapat di dalam cerita
Tantalanai tadi. Siapa yang berani mengajukan hikayat berisi Saya Bu, karakteristik? Juan, silakan Juan. Tantalanai melarung bayinya sehingga terbawa arus laut sampai ke negeri Siam. Kata itu menandakan Ini menunjukkan karakter kemustahilan. bagus. Lalu Lalu cerita seputar kehidupan Raja Tantalanai, maka karakteristiknya merupakan istana sentris. bagus sekali. Ada lagi yang mau menambahkan? Itu yang terkuat ya. Nah kita lihat bahwa cerita ini ada tulisan pengarangnya nggak? Nggak ada. Berarti dia bersifat anonim. Lalu Tantalanai, ada nggak zaman sekarang nama anak Tantalanai? Nggak ada, hanya Tang Nangka. Itu lagu dari Jawa Barat. Nah berarti dia masih mengadopsi nama-nama Melayu. Itulah karakteristik yang kuat dari hikayat tadi. Sekarang karakteristik sudah. Berarti nilai. Siapa yang mau mengutarakan nilai yang terkandung di dalam hikayat tadi? Silakan. Iya, Jaki Ubay, silakan. Nilai terkandung antara lain nilai moral, yaitu takut tantang, ada kelemahan yang membuat ia tega membuang anaknya ke laut. Bagus sekali. Ada lagi yang tidak baik? Nilai religi karena ia mempercayai ahli nujum. Betul sekali. Ingat, nilai religi tidak harus agama, tetapi kepercayaan juga termasuk nilai religi. Nah, Tantalanai yang seorang raja saja dahulu masih terpengaruh oleh keyakinan dari ahli nujum. Maka itu disebut nilai religi. Sampai di sini, adakah yang mau bertanya? Kalau tidak, kita akan membuat kelompok. Nah, kelompok ini berdasarkan gaya belajar kalian. Ya, jadi nanti silakan kalian membentuk 5 kelompok. Yang hasil gaya belajar sebelumnya adalah visual bergabung dengan yang visual. Yang auditori bergabung dengan yang auditori. Yang kinestetik bergabung dengan kinestetik. Bu, saya ada 2 yang dominan, visual sama auditori, silakan bergabung. Bu, saya kinestetik dengan visual, silakan bergabung. Kita akan membuat 5 kelompok. Slide-nya Dika. Kelompok ini nanti akan mendapat materi berupa 1. Video bagi yang gaya belajarnya visual auditori. Bu, kalau kinestetik visual auditori ikut gabung juga. Kalau visual saja bentuknya adalah teks. Kalau auditori bentuknya podcast. Lalu kinestetik gimana? Karena kinestetik adalah langkah-langkahnya, maka bisa dilihat dari video, maka dia akan mengakses link YouTube. Bu, yang terakhir gimana? Bebas memilih. Yang penting tagihannya adalah tagihan portofolio. Ini masih literasi. Lanjut. Ini dia. Kembali. Nanti hasil kalian bentuk dalam PowerPoint, poster digital, komik, mind map atau vlog. Jadi 5 kelompok ini akan membuat tagihan ini. Silahkan kalian pilih mau yang mana. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak, silahkan kalian membentuk 5 kelompok. Yuk, kelompok visual auditori, kelompok kinestetik, kelompok visual, kelompok auditori, dan satu lagi kelompok gabungan dari semuanya. Ya, silakan. Yang kelompok 5 mohon maaf dapat Rahmat duduk di belakang. Yang nggak pakai kursi nggak apa-apa ya Nadia ya. Silakan berkelompok. Baik, nah kalian sudah berkelompok sesuai dengan gaya belajar. Maka barusan Andika sudah men-share. Ada teks Cika Putrian, ada podcast Cika Putrian, dan ada
video Cika Putrian. Itu adalah hikayat asli Banten. Tugas kalian adalah menganalisis karakteristik dan nilainya. Lalu setelah ketemu, baru ubah sesuai tagihan yang tadi. Ada yang bikin komik, ada yang bikin mind map, ada yang bikin poster, ada yang bikin vlog. Ya, sekarang silahkan kalian kerjakan, dan bila ada yang tidak mengerti, angkat tangan. Ibu akan membantu kalian. Apakah ada yang mau bertanya? Tidak, silahkan lanjutkan membuat analisis. Iya. Kini saatnya kalian presentasi. Silahkan presentasikan hasil kelompok baik berupa mind map, PowerPoint, poster digital, komik, dan vlog. Ya, baik. Siapa yang mau presentasi duluan? Silakan angkat tangan. Saya Bu. Oke, dari kelompok apa nak? Mind mapping. Iya, silahkan mind mapping. Yang lainnya perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mind mapping akan mempresentasikan karakteristik dari hikayat Cika Putrian. Adapun karakteristiknya yang pertama anonim, yaitu hikayat ini tidak menutup semarang. Lalu ada istana sentris. Istana Cika Putrian mengisahkan kehidupan raja dan sang putri di Banten. Lalu yang ketiga kesaktian. Kesaktian ini mengisahkan tentang tokoh mustahil, yaitu putri menjadi ular hitam. Adapun nilai-nilainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini akan mempresentasikan karakteristik dan nilai hikayat pada Cika Putrian. Karakteristik pada nilai hikayat Cika Putrian. Yang pertama ada istana sentris, bisa menjadi ular hitam. Yang kedua kesaktian, seorang nenek bisa mengutus putri menjadi ular. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok poster digital mempresentasikan tentang karakteristik hikayat Cika Putrian dan nilai-nilainya. Karakteristiknya itu istana sentris mengisahkan kisah seorang putri raja di daerah Banten dan kemustahilan seorang putri bisa berubah jadi ular berbisa. Putri raja cantik namun memiliki perilaku yang buruk dan tidak terpuji. Nilai ekonomi. Sang raja memberikan puri yang megah kepada sang putri. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok komik akan mempresentasikan tentang nilai-nilai hikayat dari cerita Cika Putrian. Nilai yang dipasang. 1. Kedua, nilai moral. 1. Seorang putri yang manja dan suka marah-marah. 2. Raja yang selalu sosial. 1. Raja selalu memberikan keinginan sang putri.
2. Janda selalu patuh dan taat terhadap putri. 3. Kita harus memberi izin kepada masyarakat untuk menggunakan fasilitas umum. Nah, kita kasih aplaus untuk kelompok komik. Silakan kelompok komik duduk. Nah, hari ini kegiatan kita tidak berakhir. Namun, karena kalian sudah mulai letih, kita akan ice breaking ya. Baik, kita panggilkan Ibar dan Jora. Silakan, kita akan ice breaking sebentar. Mana gaya belajar kita? Ayo dong tunjukin gaya belajar kita. Mana matamu? Kiri mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku visual. Mana telingamu? Kiri telingaku, telinga kiri telingaku, telinga kanan telingaku auditori. Mana tubuhmu? Kiri tubuhku, gerak kiri tubuhku, gerak kanan tubuhku, kinestesi. Silakan duduk. Baik, gimana? Sudah segar? Sudah. Maka kita akan lanjutkan. Kalian sudah bekerja kelompok, lalu sudah membuat beberapa produk portofolio dari nilai dan karakteristik hikayat. Kita lanjutkan dengan yang namanya kegiatan retelling yang tadi kita lakukan dengan kearifan lokal Macasye. Macasye ini adalah budaya asli Banten. Ketika seorang ulama menceritakan kelebihan seorang syekh supaya generasi muda mengetahui nilai dan karakteristik ulama yang ada di Banten. Nah, ketika kalian tadi bekerja kelompok, kalian juga Macasye, artinya apa? Masing-masing kelompok menjelaskan nilai dan karakteristik. Nah, tugas berikutnya adalah kalian meletakkan tugas kalian di dalam Instagram Batrasia yang sudah kelas kita buat. Lalu silakan kalian Macasye ke orang di luar kelas kita. Boleh ke guru, boleh ke siswa. Baik, apakah ada pertanyaan, Nak? Tidak ada. Silakan sekarang masukkan ke dalam Instagram. Nah, pembelajaran kita sudah memasuki kegiatan penutupan. Maka kita akan buat kesimpulan. Silakan kalian tuliskan kesimpulan di buku catatan kalian. Boleh kalian catat di buku, boleh kalian kirimkan ke WA, boleh kalian tulis di Instagram. Bebas, silakan nanti kalian tulis kesimpulannya, ya. Oke, nah, kita akan lakukan kegiatan terakhir dalam penutupan pembelajaran hari ini, yaitu refleksi. Sebelum pelajaran ini, Ibu sudah menjelaskan refleksi itu bagaimana kalian mengungkapkan perasaan kalian saat belajar materi hikayat. Lalu kalian sebutkan kendala-kendala yang kalian alami. Nah, refleksi ini silakan kalian kerjakan di G-form yang sudah Ibu sematkan di WA group. Tadi saya sudah dapat pelajaran dari kelas sebelumnya. Jadi saya menunjukin poster dari karakteristik sikap kalian. Cuma ada karakteristik dan nilai moral yang terdapat dalam tiket sikap kalian. Di sini ada Instagramnya Bu, Batrasia Neftas. Terima kasih Bu. Daryl, gue mau praktek Macasye nih yang udah gue pelajarin sebelumnya. Di sini gue mau nunjukin hasil PPT yang udah gue upload di Instagram. PPT-nya tentang karakteristik dan nilai hikayat Cikaputrian. Lihat deh. Oh gitu. Dengan berakhirnya kalian membuat refleksi, maka berakhir pula pembelajaran kita hari ini. Untuk menutup pembelajaran hari ini supaya ilmu kita berkah, silakan Jora memimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, apalagi kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa di dalam hati dimulai. Doa selesai. Baik, karena sudah ditutup dengan doa, sebelum Ibu meninggalkan pelajaran, sekali lagi cek sapu jagat. Silakan lihat di bawah kolom, apakah masih ada sampah? Sapu jagat aman? Aman. Baik, kalau sudah aman, Ibu mohon maaf atas kehilangan dan kekurangan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi pembelajaran hari ini yaitu perasaan saya sangat senang karena bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang lainnya dan bisa bebas berpendapat. Lalu pada saat pembelajaran kita selalu bergerak atau ada ice breaking yang membuat pelajaran menjadi tidak membosankan. Terima kasih.